Sekarang saya mau dengar dari Nasdem, Sarodi. Ini penampilan pertama dari anggota baru ini di ILC. Terima kasih Bang Karni. Yang juga Ketua Perari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Karni dan seluruh senior mungkin yang baru bertatap muka. Kalau saya mengambil kiasan layaknya orang tua yang mengandung anak dan melahirkan anaknya dan membesarkan anaknya, yang harus diawasi dari dia lahir, dia sampai besar, dan kita berharap dia tumbuh sehat. Kan sekarang opininya mengatakan bahwa DPR itu busuk banget gitu. DPR itu koruptor yang memang mendukung hak angket. Berkaitan dengan proses IKTP, selalu konstituen kita sampai nanya, kok Pak Haji menganggap dukungan ini adalah bagian tidak suka dengan KPK? Saya sampaikan bahwa kalau Habib Rizik aja jihad untuk mati dikarenakan faktor lain, saya orang pertama jihad untuk membela KPK untuk lebih kuat dan lebih hebat. Tapi ini bukan karena masalah itu. Yang kita prioritaskan adalah KPK sendiri menjadi bagian untuk memberantas korupsi di negeri ini. Kayak EKTP itu kita berharap semua manusia yang ada disebut dalam persidangan tangkap aja, nggak perlu pusing-pusing. Nah, tapi di sisi lain, apa mungkin orang tua yang membesarkan anaknya, orang tua mau bunuh anaknya? Itu nggak mungkin banget. Ini kiasan aja Bang Karni. Kiasan bagaikan KPK itu lahir dari DPR. Dan kalau dibilang kita mau bunuh, melemahkan KPK, saya katakan kayak Habib Rizik, jihad gitu kan. Saya juga jihad juga untuk membela KPK lebih kuat. Dan kalau tadi Bang Karni nanya sama Mas Sinton tentang undang-undang dirubah, saya juga nggak setuju. Kenapa? Kalau undang-undang dirubah untuk memperbaiki tingkat kinerja yang lebih baik, kita lebih senang. Tapi opini publik kalau udah merubah undang-undang, pasti bilang DPR itu melemahkan KPK. Dan ini selalu menjadi hasutan luar biasa. Kita malah dibikin meme, jangan pilih lagi anggota DPR yang mendukung hak angket. Kadang saya berpikir Bang Karni, wong saya yang kampanye kok ribut bikin meme, jangan pilih lagi anggota DPR yang memilih hak angket. Saya merasa bahwa hak angket ini diungkapkan bukan untuk melemahkan KPK, tapi memperkuat dalam sistem internal yang dilakukan KPK. Dan sangat disayangkan kalau opini dari segala macam aspek membuat seolah-olah DPR ini busuk. Sedangkan lembaga ini adalah yang tadi bilang Pak Fahri, mengatakan bahwa kita nggak bisa menghakimi orang, nggak bisa menghakimi lain-lain, misalnya gitu. Dan ini menjadi satu hal, apa sih maksudnya yang disampaikan tadi, hak angket ini tujuannya, kalau Bang Karni sampaikan tadi Pak Fahri, kita pengen ini perbaikan dalam rangka bahwa aspek yang dilakukan opini bahwa melemahkan KPK itu tidak benar. Yang disampaikan Mas Sinton, saya setuju. Tapi yang Bang Karni sampaikan merubah undang-undang, saya nggak setuju. Karena gimana ya, orang kata aja itu dari sistemnya pun udah keliru. Kekuasaannya terlalu mutlak. Ya gak bisa aja kita teriak-teriak aja dengan hak angket. Harus undang-undangnya itu ya diubah. Kalau sistem harus diubah. Kenapa DPR kepingin itu, tapi kemana-mana dulu gitu loh.
Nggak langsung aja ke sasarannya. Enggak. Kalau sampai sasaran menggantikan undang-undang, saya nggak akan pernah untuk tanda tangan hak angket. Tapi kalau untuk memperbaiki kinerja dalam aspek yang lain-lain yang tadi diceritakan Mas Hinton, saya makanya ajukan hak angket itu yang melekat sebagai anggota DPR. Dan hal lain adalah kita pengen bahwa kinerja KPK atau memberantas korupsi di negeri tercinta ini adalah bagian yang utama yang dilakukan sampai hari ini. Opini begitu hebatnya, tapi jangan sampai kewenangan itu melampaui batas. Jangan lagi nanti seolah-olah DPR ini karena faktor angket dimunculkan dengan berproses, Fahri Hamzah mengetok palu dengan tidak semestinya, opini berbalik lagi. Nah, saya berharap ini bagian dari mana untuk menjelaskan kepada publik untuk tidak mengatakan bahwa DPR melemahkan KPK, tapi untuk menjadikan kinerja yang dilakukan oleh KPK yang memakai uang negara atau berkaitan dengan yang lain itu kita sampaikan. Toh akhirnya kita jangan panik juga. Toh sama-sama akhirnya nanti orang hak angket mulai disorot misalnya. Wah, ini yang mengajukan hak angket ada beberapa orang nama sudah mulai disorot-sorot. Dan kita berharap KPK, saya sampaikan kepada konstituen, saya cinta KPK. Kalau dibilang save KPK, ayo kita selamatkan KPK. Tapi bukan mengatakan DPR itu busuk, melemahkan, seolah-olah melemahkan selalu KPK. Ya kalau hanya sekedar supaya kinerjanya membaik, saya kira nggak perlu angket ya, cukup rapat dengan pendapat aja. Nah, itu sudah dilakukan sebenarnya. Jadi aspek kemarin rapat sebenarnya, kawan-kawan dalam permintaan pertanyaan yang memang belum bisa dijawab, apakah rekaman itu ada? Tapi dari KPK menjawab dalam landasan yang lain, bahwa kita tidak mau membuka rekaman tersebut. Dan ini menjadi pertanyaan, apakah itu rekaman ada atau tidak? Ya kalau kita lihat undang-undang kebebasan informasi memang BAP nggak boleh dibuka. Oh iya, itu wajar, itu penting. Ya, Tapi rekaman itu kan dalam BAP. ya, rekaman itu menjadi dalam persidangan yang diminta kawan-kawan kita di Komisi 3 bahwa kalau memang tidak bisa dipublis dalam rapat tersebut, kan bisa diminta. Apakah rapat ini bisa rapat tertutup untuk menyampaikan tidak dalam kultur yang terbuka untuk menghindari hal-hal yang luar biasa, tapi sampai 2 malam itu menjadikan isunya kencang untuk tidak dalam konteks untuk menjawab. Jadi gara-gara itu ada angket. Tidak juga sebenarnya, tapi memang ada hal-hal lain lah yang mungkin dari laporan-laporan tentang ada aspek yang lain misalnya. Ini kan menjadi kita sebagai anggota DPR yang punya hak angket yang melekat di kita, ini yang kita tujukan kepada KPK. Baik. Antara sebelah kiri dan sebelah kanan ada sebuah taman. Di kiri ada tindakan yang buruk, di kanan ada yang bagus. Kita menunggu di tengah-tengahnya. Jalaluddin Rumi. Kita istirahat sejenak.